Shalom, selamat datang di channel MDC Medan. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada dengan segenap hati dalam ibadah Paskah hari ini, Minggu 12 April 2020. Mazmur 68 ayat 1. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Ada yang berpikir kematian adalah kekalahan, akhir dari segalanya. Tetapi Tuhan Yesus menunggang-langgangkan pemikiran itu. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Dia bangkit, menebus kita dari maut. Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mata Tuhan tertutup bagi belas kasihan atasmu. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Di manakah sengatmu? Yesusku bangkit, terseraklah musuhnya. Hari ini akan diingat sepanjang segala zaman.
bagi kita, amin. Dia mengalahkan musuh kita. Dia memberikan pengharapan baru bagi kita. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Katakan.
Sebab Engkaulah pemilik hidupku Tuhan. Engkaulah Rajaku yang mulia. Engkaulah yang kutinggikan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu menebus, Yesus Kristus Tuhan. Amin Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Amin Tuhan. Haleluya. Katakan sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Amin Tuhan. Dalam tangan-Mu menebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Raja mulia dan berkorban bagiku. Maka jiwaku Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita berjumpa lagi, selamat hari Paskah. Hari ini kita bahas dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang Tuhan beri khususnya di Yohanes 20
ayat 18. Sebelum saya baca kebenaran firman Tuhan, saya ingin saudara Bapak Ibu yang terkasih, ada 5 karya agung, 5 karya besar Yesus lakukan bagi umat manusia, khususnya bagi kita yang percaya kepadanya. Yang pertama kita sudah tahu, yaitu di bulan Desember kelahiran Yesus Kristus yang kita rayakan setiap tahun. Dan 2 hari lalu, 3 hari lalu di hari Jumat Agung kita rayakan kematian Yesus Kristus. Dan hari ini kita rayakan kebangkitan Yesus Kristus. Dan 40 hari kemudian kita rayakan kenaikan Yesus Kristus. Jadi ada 4 karya besar yang sudah kita alami. Tinggal 1 karya besar, yaitu kedatangan Yesus kedua kali. Itu belum terjadi dan akan segera terjadi. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan di Yohanes 20 ayat 18. Sebelumnya saya akan berdoa sebentar. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih, biarlah melalui hari ini kita belajar lagi apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Kita mau belajar kebenaran firman-Mu yang khususnya hari ini, hari kebangkitan. Yang kami percaya Tuhan, inilah waktu-Mu untuk memberkati kami. Inilah waktu-Mu Tuhan untuk memulihkan kami. Inilah waktu-Mu Tuhan untuk mempersiapkan kami. Inilah waktu-Mu Tuhan untuk memberi kami terbaik. Biarlah melalui hari ini penyampaian firman-Mu oleh hamba-Mu, saya pribadi, untuk dapat memberkati seluruh jemaat-Mu di rumah masing-masing, untuk mengalami semakin paham, semakin mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, akan kehendak-Mu melalui gereja kami, untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang, untuk menjadi saluran bagi seluruh lingkungan kota, bangsa, negara ini, bahkan sampai ujung bumi, di dalam nama Yesus. Roh Kudus berkaryalah, Roh Kudus berkuasalah, biarlah semuanya aku serahkan padamu dari awal, pertengah, akhir. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Pagari dengan kuat kuasa. Biarlah yang terbaik pasukan-Mu menyertai kami semua. Dan memberkati dan menyertai jemaat-Mu di rumah masing-masing. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami mau memulai ibadah ini. Yohanes 20 ayat 18. Firman Tuhan berkata, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, berkata kepada rasul-rasul atau murid-murid yang lain, aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Waktu saya renungkan baca firman ini berulang-ulang, ada satu kelegaan besar khususnya bagi Maria dan murid-murid yang lain. Waktu saya baca satu ayat lagi di Markus 14 ayat 51 sampai 52, dikatakan firman Tuhan bahwa ada seorang anak muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti Yesus. Waktu Yesus ditangkap, disalibkan, mereka yaitu prajurit hendak menangkap anak muda ini. Tetapi anak muda ini melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Artinya ada satu kekhawatiran, kecemasan, ketakutan waktu Yesus ditangkap oleh prajurit yang diperintahkan oleh imam besar. Jadi ada satu kecemasan, kekhawatiran, ketakutan melanda murid-murid yang punya harapan besar pada Yesus yang kita bisa baca di firman Tuhan yang saya dengan singkat beritahu bahwa mereka punya keinginan Yesus membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Inilah yang keinginan setiap murid-murid Yesus. Seperti pola pikir Petrus mungkin, kalau Yesus
adalah raja yang membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Minimal Petrus, pola pikir pemikiran Petrus, dia adalah jenderal yang duduk di samping Yesus. Tetapi kenyataan ini tidak terjadi. Impian mereka tidak terjadi. Hal inilah yang membuat mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Sebagaimana kita juga yang pada hari-hari ini mengalami ketakutan yang luar biasa, mengalami ketidakpastian atau kekhawatiran yang kita tahu sekarang melanda seluruh dunia. Bahkan ketidakpastian ini bukan hanya kita alami saja, ketakutan ini bukan hanya kita alami, bahkan pejabat pemerintahan yang bukan hanya di negara kita, bahkan di seluruh negara. Melanda seluruh dunia ini. Inilah yang terjadi, ketakutan yang luar biasa terjadi saat ini. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, sebagaimana murid-murid juga yang pada zaman itu, pegangan, panutan, sandaran mereka yang namanya Yesus Kristus tiba-tiba ditangkap, disalibkan. Dan mereka seketika mengalami kecemasan, mungkin depresi yang luar biasa yang selama 3,5 tahun. Mereka sangat yakin bahwa Yesus yang suka mengadakan mujizat, bahwa Yesus yang suka mengadakan keajaiban, yang kita tahu bahwa Yesus juga bisa membangkitkan anaknya Yairus dari kematian. Bahkan kita tahu Bartimeus yang buta bisa melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar, yang lepra kusta disembuhkan. Mereka bahkan mengalami 5 roti 2 ikan yang memberi makan banyak 5.000 orang. Jadi mereka mengalami hal-hal yang sangat luar biasa, hal-hal yang sukacita yang tidak pernah mereka alami. Mereka mengalami hal-hal yang bahagia bersama Yesus 3,5 tahun. Tetapi dari Kamis malam dengan terakhir perjamuan kudus bersama Yesus, Yesus ditangkap malam-malamnya dan dianiaya di besok pagi, Jumat pagi. Dan kita tahu Yesus disalibkan. Dan inilah membuat seluruh murid, bahkan Maria Magdalena mengalami syok terapi. Memang pengkhotbah 3 ayat 1 katakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Tetapi saya mau beritahu hari ini, ada kepastian di dalam Yesus. Mungkin engkau memikirkan hal-hal yang sangat menakutkan, yang mencemaskan, sebagaimana murid-murid alami. Apa yang pernah dijanjikan Yesus, itu pasti digenapi. Seharusnya janji Tuhan itu lebih besar dari ketakutan murid-murid. Seharusnya janji Tuhan atau firman Tuhan itu lebih besar daripada ketakutan yang kita alami saat ini. Yang pada hari-hari ini. Yang Matius dikatakan di kitab Matius, Yesus beritahu murid-muridnya bahwa dia akan disalibkan, dibunuh. Tetapi dia akan mengalami kebangkitan di hari ketiga. Tetapi karena ketakutan membuat murid-murid bahkan seolah-olah lumpuh, seolah-olah lupa bahwa Yesus pernah janjikan hal itu. Jadi saudara Bapak Ibu, saya mau ajak di hari yang indah, luar biasa, hari yang pasti dalam kebangkitan Yesus ini. Biarpun ada masalah yang terjadi yang kita alami saat ini, bahkan seluruh dunia, jangan melumpuhkan seluruh iman saudara Bapak Ibu. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita dengar, Yesus telah bangkit. Maka Maria mungkin 2 hari lalu mengalami kelumpuhan iman, mungkin mengalami kelumpuhan syaraf atau kelumpuhan semangat. Tetapi waktu Yesus bangkit dan berbincang dengan dia, memerintahkan dia untuk
Jangan takut, pergilah dan beritakanlah kepada saudara-saudaraku bahwa aku akan mendahului mereka ke Galilea. Artinya Yesus beritahu murid-murid melalui Maria bahwa Yesus bangkit dan akan berkumpul dengan mereka. Sebagaimana kita juga jangan takut, apa yang dijanjikan Tuhan akan terjadi, akan memberkati kita. Kita tahu Tuhan adalah gunung batu kita. Kita tahu Tuhan adalah matahari perisai kita. Kita tahu Tuhan adalah gembala yang baik, yang 2 hari lalu yang saya pernah katakan, Yesus adalah gembala yang baik. Yesus karena telah memberikan nyawanya kepada kita, domba-dombanya. Kalau nyawa sudah Yesus berikan, menurut Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, apalagi hal yang lain Tuhan Yesus tidak berikan. Dia adalah gembala yang setia, gembala yang bertanggung jawab, yang tidak pernah biarkan dombanya disakiti maupun tersakiti. Dia tidak akan membiarkan dombanya juga hilang. Saudara, Bapak, Ibu, melalui kebangkitan Yesus, kenapa sangat penting bagi kita, khususnya domba-dombanya? Pertama, kebangkitan ini membuktikan bahwa Yesus adalah gembala yang bertanggung jawab. Dia adalah anak Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita, atas seluruh kehidupan kita. Artinya firman Tuhan, karena dia tidak pernah membiarkan kita sendiri, tidak pernah meninggalkan sendiri. Artinya dia adalah Allah yang sangat konsekuensi, Allah yang sangat bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Apa yang dia janjikan, dia pasti akan genapi. Jadi kebangkitannya membuktikan bahwa dia Allah yang setia, yang menggenapi janjinya. Dia sanggup melakukan segala perkara. Kebangkitannya juga membuktikan kebenaran Alkitab yang tadi saya katakan. Dia beritahu murid-muridnya pada hari ketiga dia bangkit. Dia sudah kerjakan, dia sudah nyatakan. Maka Maria Magdalena mengalami satu sukacita luar biasa. Bahwa apa yang dijanjikan Yesus pada masa yang lalu bersama murid-muridnya terjadi, tergenapi. Kebangkitan juga membuktikan bahwa kita mempunyai pengharapan atau jaminan pengharapan atau kepastian pengharapan. Kalau Rasul Paulus katakan, jika Yesus tidak bangkit, sia-sialah apa yang kita kerjakan hari ini. Sia-sialah apa yang kita yakini hari ini. Sia-sialah saudara Bapak Ibu yang terkasih untuk datang beribadah, mendengarkan firman Tuhan, ibadah online, puji menyembah Tuhan. Tetapi bersyukur kebangkitannya terjadi. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui kebangkitannya, membuktikan bahwa dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita untuk berjalan sendiri. Maria Magdalena bersukacita. Dan dia memberitahu saudara-saudara yang lain. Dan Maria pertama kali mendapat kelayakan, kehormatan untuk berjumpa Yesus pertama kali setelah kematian Yesus di kayu salib. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, sebagaimana firman Tuhan pada umat Israel pada zamannya Musa. Umat Israel tidak pernah terpikirkan 430 tahun mereka mengalami perbudakan. 430 tahun mereka baru keluar daripada Mesir, dipimpin oleh Musa, seorang yang gagap, yang seorang yang mereka tidak pernah gambarkan ataupun duga ataupun pikirkan. Tetapi janji Tuhan melalui Abraham, Ishak, Yakub tidak pernah gagal. Saya mau beritahu saudara Bapak Ibu yang terkasih, di dalam keadaan situasi apapun, mungkin umat Israel mengalami perbudakan yang sangat-sangat miris, mungkin yang sangat menderita, tetapi apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti tergenapi.
Bahkan dikatakan di bulan inilah akan menjadi pemulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ini adalah bulan pertama bagi kita untuk mengalami kebangkitan Yesus. Bukan hanya hari ini saja, tetapi minggu ini juga, bulan ini juga, tahun ini juga, dan seterusnya, bahkan selamanya. Biarlah kebangkitan Yesus yang kau terima hari ini dan saya, mulai hari menjadi momen yang indah, momen yang luar biasa, momen yang sakral, momen yang berapi-api. Untuk kita dua hal, saudara Bapak Ibu, yang saya berikan untuk lebih ditekankan. Untuk pertama, bangkitkanlah imanmu. Bangkitkanlah imanmu dengan relationship yang intim dengan Tuhan. Bangkitkanlah imanmu untuk berhubungan dengan Tuhan semakin intim melalui firman-Nya, melalui doa, melalui pujian penyembahan. Mungkin selama ini engkau lewatkan, mungkin selama ini engkau anggap remeh, mungkin selama ini engkau tidak kerjakan, tapi darah Yesus mengampuni engkau. Mulai hari ini ambillah momen ini menjadi kebangkitan bagi Bapak Ibu Saudara untuk semakin berhubungan intim dengan Tuhan. Kedua, jangan takut hal yang menakutkan. Mungkin kau takut seperti murid-murid bahwa Yesus sudah ditangkap, disalibkan. Mungkin kau mengalami ketakutan hari-hari ini bahwa virus yang sangat menghantui engkau, mencemaskan engkau. Tapi takutlah akan Allah dan lakukanlah perintahnya. Dan Tuhan akan beri hikmat bagimu bagaimana melewati hari-hari ini. Dengan baik, dengan sehat, dan dengan sukacita. Jangan takut, hanya takut akan Allah dan lakukan perintahnya. Mari saudara Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kebangkitan ini saya mau berdoa khusus untuk Bapak Ibu Saudara. Untuk semakin hari semakin kuat, semakin on fire. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan terima kasih, biarpun kami sering mengalami takut. Biarpun kami sering mengalami cemas, khawatir, kami serahkan seluruhnya padamu di dalam nama Yesus. Karena kami hanya mau takut akan Engkau saja. Kami hanya mau hormat akan Engkau saja. Kami mau bangkit iman kami, pengharapan kami hanya padamu saja ya Allah. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini yang kami dengar di hari yang indah, hari yang penuh momen yang luar biasa, hari yang penuh kebangkitan, biarlah iman pengharapan kami, kasih kami juga bangkit. Karena kami intim denganmu ya Allah. Layakkan kami Bapa, biarlah mulai hari ini di momen yang indah ini, kami semakin intim dengan firman-Mu, kami semakin intim dalam doa, pujian, penyembahan bersamamu. Biarlah perkenan-Mu penuh atas kami semua. Mari Bapak Ibu yang terkasih, angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus yang sungguh mengasihimu apa adanya, yang sudah bangkit bagimu, yang sudah mati bagimu dan bangkit bagimu, sebab engkau berharga di matanya, sebab engkau biji matanya yang dia pelihara, yang dia sembunyikan di bawah naungan sayapnya. Segala yang bukan daripada Yesus dihalau dari kehidupanmu, dari pribadimu. Segala sakit penyakit, segala wabah, segala kutuk dieniakan dari kehidupanmu dan kehidupan saya. Di dalam nama Yesus. Biarlah janji Tuhan, berkat Tuhan yang terbaik sempurna hanya mengalir. Memberkati kehidupanmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati keluargamu, memberkati keuangan keluar masukmu. Mulai hari ini seterusnya dan sampai selamanya. Biarlah engkau terima berkat yang terbaik sempurna di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus dengan berkat Abraham, Ishak, Yakub yang dia janjikan bagimu dan saya. Terjadilah, tergenapilah. Yang terima berkat, katakan amin. Selamat hari kebangkitan, selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah bergabung dengan channel MDC Medan pada ibadah Paskah hari ini. Kami berdoa kiranya Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silahkan menekan tombol subscribe
agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Semua informasi juga akan kami update dan share di sosial media berikut: Facebook, Masa Depan Cerah, Instagram, @GKPB MDC Medan, YouTube, MDC Medan, WhatsApp 0811 600 2468. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di atas. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 022 00 95 878. Persembahan misi juga dapat disetor ke Bank BCA dengan nomor rekening 022 22 3 5 5 51. Persembahan pembangunan juga dapat disetor ke Bank BCA dengan nomor rekening 022 22 3 6 0 60. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Kami berdoa agar saudara-saudari sekalian senantiasa dalam naungan kasih Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa dan berdaulat atas segalanya. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.